Paji kan pengalamannya dari balap gitu kan. Kita kan cerita dulu balap belum ada setting-setting gitu kan, cuman putar-putar karburator gitu. Jadi asal racing suaranya berubah, bagi mereka itu udah modifikasi gitu. Padahal kadang-kadang inlet kegedean pun mobil ngempos kan. Bener, lu beda 2 senti, nggak usah ngomong deh gitu kan. Apalagi lu ke bagian nyeting terakhir kan, pusing. Kita dapat banyak nih customer yang bikin knalpot tuh abal-abal gitu loh maksudnya. Oh iya, kan? iya. Nah kan pasti banyak nih ya orang abis Paham. bikin di mana, terus perbaikannya sama kita gitu kan. Itu banyak tuh gitu loh. Baik bagian nyebokin Iya, ya. betul. Cari suara, ntar mau tambah boyo kan Iya, gitu kan. Betul. Ford Mustang, nggak bercanda, dia bikin knalpot di pinggir jalan gua nggak. Waduh, Ford Mustang miliaran itu. Ini hasil standar nih. Ini udah dibuka nih Valvetronic ini. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Hai Lovers, balik lagi dengan saya Dokter Mobil. Hari ini kita lagi ada di ORD Exhaust. Nah, hari ini gua mau pasang Valvetronic sama mau ngerubah knalpot di Audi gua. Kayaknya kemarin tenaganya kurang keluar dan gua kepengen aja sih lagi kepengen iseng pasang Valvetronic. Kita cobain yuk ya. Bagi yang kagak tahu nih, Valvetronic itu ketika dipencet kita kan dikasih remote tuh. Nah, ketika dipencet itu si knalpot bisa ngebagi antara dia pakai jalur yang sama, yang standarnya dia, atau dia pakai jalur baru dengan modifikasi. Sehingga ketika mobil lu dipakai nih di jalan-jalan, lu bisa pilih mobilnya bisa keluar suaranya atau enggak gitu. Nah, dan itu juga ketika settingannya bener itu akan nambahin tenaga loh ya. Jadi ke tukang knalpot itu nggak hanya sekedar knalpot. Dulu kan saya sering bilang nih di video-video sebelumnya nih, nah kalau misalkan sembarangan tukang knalpot itu nanti akan pusingnya ketika kalau knalpotnya kegedean atau kekecilan itu tenaganya nggak akan keluar gitu loh. Dan biasa lah ya namanya orang jualan, dia pasti bilang oh iya begini begitu. Cuman balik lagi sih bagi gua orang-orang yang benar-benar ngerti caranya ngitung knalpot itu nggak segampang itu. Kalau di sini sih gua udah kenal lama ya sama Paji ya. Dia udah dari 2001 main balapan kan, jadi udah terjamin banget. Jadi lebih apa ya, gue juga taunya sih dia sih dari dulu sih gitu loh. Dan emang dia sekarang kan pabriknya ada 4 juga. Nah nanti kita akan ketemu sama Pak Haji Odinya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama dia, oke? Nah untuk yang belum tahu, ini kan knalpotnya yang keluar dari turbo exhaust ya. Nah ini kan jalurnya begini nih. Nah ini kan ada catalytic converter yang pertama nih. Nah kemudian itu ada mufflernya tuh di belakang. Nah itu sengaja kita pasanginnya Valvetronicnya di sini supaya suara dari knalpotnya tetap keluar langsung dari engine kan. Jadi loh ketika kita pasangnya setelah catalytic converternya, biasanya itu nanti suaranya nggak akan keluar terlalu gimana-gimana. Nah fungsi dari catalytic converter ini sebenarnya kan untuk redam polusi ya. Jadi kan catalytic converter sehingga udara yang keluar itu kan jadinya nggak terlalu polutan banget. Nah cuman memang ini meredam dari si tenaga si engine. Nah makanya kenapa kita pasangnya di sebelah sini, sehingga ketika kita ganti Valvetronicnya dia akan membuka yang sebelah sini sehingga dia tenaganya akan lebih keluar karena gas buangnya itu nggak akan ketahan di catalytic converter. Nah bagi yang nggak tahu, ini yang namanya Valvetronic. Nah kenapa kok dipasangin Valvetronic itu supaya kalau lu mau mobil lu nggak selalu keluar suaranya, kadang-kadang lu mau yang anteng lagi bawa keluarga atau kadang lu lagi mau bawa kenceng, kita pasangin yang namanya Valvetronic. Ini hasil standar nih. Ini udah dibuka nih Valvetronic ini. Nah, kita sekarang dengan Pak Haji dari ORD. Nah, gimana Pak Haji? Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Mantap nih. Sehat kok? Sehat. Ya kita lagi PPKM, kita jaga jarak juga. Cuma kita udah sama-sama swab, jadi udah oke. Jadi aman ya. Siap. Gini, cerita dong Pak. Kira-kira kalau misalkan orang tuh mau ganti knalpot itu sarannya tuh kayak apa sih? Kalau misalkan mau ganti knalpot, cuman mau dipakai harian gitu loh. Kalau harian, jadi pertama gini, gue selalu tanya dulu customer itu mobilnya apa, cc berapa, manual matic kah, dan rute daily yang dipakai apa aja nih, kemana nih? Ya, Apakah banyak di highway, ataukah dia misalnya stop and go buat macet gitu,
Atau kan bahkan ada yang tinggalnya di puncak, nah itu. Betul. Itu pasti penggunaan kan berbeda tuh. Pastilah. Yang di area highway pasti dia lebih butuh RPM yang tinggi kan. Betul. Terus yang buat stop and go atau yang di Butuh di pegunungan dia butuh torsi, range. torsi. Dari situ baru gue adjust. Misalnya header harus gunain 41 kah, 2 kah. Siap. Akhir baru preferensi suara lu maunya gimana. Kayak sekarang kan orang pengennya adem-adem tapi Ada dikit gitu kan. Gitu. Atau kayak gua nih maunya yang biasanya adem kalau dipencet pip keluar. nah, Gitu. pakai Valvetronic tuh kok ya. Yoi. Jadi bisa dijelasin Valvetronic tuh kayak gimana gitu, biar lebih jelas lah gitu loh kan. Juga namanya juga kita ya mau pakai hari-hari, cuman kan kadang-kadang kan kalau bawa anak istri Iya, kan iya, betul. berisik nggak enak gitu loh. Kalau Valvetronic tuh jadi kita pertama device itu kayak gini ya. Yoi. Jadi dia ada valve nih kok. Yoi, betul. Dia itu dengan satu tombol dia bisa open, bisa tutup. Nah, cuman kalau tombol kita ini kita bisa 6 step nih. Jadi Oke. bukannya bisa 6 derajat. Bisa banyak lah ya. Bisa gitu. banyak derajat. Nah, otomatis suaranya pun bisa ada 6 versi kan. Oke. Pemasangannya gampang, dia cuman kita sambungin di neck Pipa lah ya. pipa exhaust di sini. Terus ini cabang yang buat kita open free flow. Jatuhnya free flow kan. Free flow Iya. jatuhnya. Nah, terus ini unit controllernya. Modulnya ya. Ini cuma kita colokin aja ke apa tuh namanya? Lighter. Lighter. Udah sisanya pakai remote. Cakep. Jadi kalau kita mau nganter anak bini nih, Betul. kita tutup. Jadi Kalem. lebih Apalagi bawa mertua gitu kan kalem betul, gitu. betul. Tapi kalau udah jalan tol Jalan sendiri, tol sendirian bejek. bejek tinggal kita buka. Nah, kalau untuk setenaga nih pasang Valvetronic itu berbeda nggak sih? Berbeda karena pada umumnya kan kita nge-bypass muffler standar. Betul. Muffler standar itu kan dalamnya itu kan sekat Ya, betul. gitu ya. Itu turbulensinya gede banget. Otomatis dengan dibuka gitu, kita kayak pakai muffler aftermarket. Dengan free flow gitu paling nggak 1-2% power ada Naik ya? kenaikan. Iya, seperti soalnya memang kan kadang-kadang kan orang kan nanya nih, oke gua maunya begini, cuman naik powernya berapa. Nah, dengan begini kan jelas nih, maksudnya lu pasang ini doang nih sesuai dengan ego nih ceritanya ya kan, kita kan dapat nih feel-nya gitu kan, dan juga bisa buat hari-hari dan tenaganya naik gitu. Nah, kalau misalkan banyakkan orang yang suara-suara di luar sana nih kan banyak ya, saya sendiri juga di dokter mobil kan kita dapat banyak nih customer yang bikin knalpot tuh abal-abal gitu loh maksudnya. Oh, iya, ya kan. iya. Nah, abal-abal itu kalau dari Pak Haji sendiri tuh gimana nih ceritanya nih, apa yang terkategori abal-abal nih? Jadi maksudnya kan pasti banyak nih ya orang abis Paham. bikin di mana terus perbaikannya sama kita gitu kan. Itu banyak tuh gitu loh. Baik bagiannya bokin Iya, berarti ya. betul gitu loh. Gua kan nggak mau sebut orangnya siapa lah, yang nggak usah lah ya. Cuman kan maksudnya kasusnya tuh di sini tuh apa aja sih gitu loh, biar lovers juga nggak ketipu lagi gitu loh, maksudnya hanya cari suara ntar malah tambah boyo kan Iya, gitu betul, kan. betul. Ya, pada umumnya gini ya, orang-orang kadang-kadang knalpot racing, asal racing aja. Mereka nggak mikirin inletnya dia harus gunain yang berapa, betul. terus sistem saringannya seperti apa gitu. Jadi asal racing suaranya ini berubah, bagi mereka itu udah modifikasi gitu. Padahal kadang-kadang inlet kegedean pun mobil ngempos kan. Bener. Lu beda 2 cm, gak usah ngomong deh gitu kan. Apalagi lu ke bagian nyeting terakhir Iya, kan. pusing makanya. Pusing itu. Bener. Makanya kan kita cerita gitu kan, kita banyak banget gitu loh dapat dari orang-orang ya kan yang wah murah nih bikin di sana nih. Iya kan gitu kan. Suaranya jadi kenceng gitu kan. Iya. Nah, cuman kan begitu dibejek mobilnya kenapa ya gitu Iya. kan. Habis itu ini lagi nih kok brand ya, kadang-kadang kan pengen pakai brand luar negeri Iya, gitu kan. iya, betul. Akhirnya brand luar negeri asal nempel ya, tapi kan kayak palsu lah ibaratnya. Betul. Padahal kalau lokal produk kita bisa bikin lebih better, kenapa kita harus pengen ala-ala luar negeri lah gitu. Iya itu sih satu, harus belajar cinta produk Indonesia Iya, ya kan. Dua, oke, produk luar negeri bagus, iya fair gitu kan. Cuman balik lagi, lu kalau beli yang abal-abal ya mendingan lu betul. beli Indonesia punya. Iya, gitu kan. betul. Apalagi dengan ORD udah di riset dan ya kita kan pengalamannya dari balap gitu kan. Kita kan cerita dulu balap belum ada setting gitu kan, cuman putar-putar karburator gitu. Zaman dulu. Iya kan, sama tambah fuel pump gitu kan. Tapi kan udah ada lu sekarang. Iya, sekarang mah beda Knalpot lah. udah ada, tinggal Udah ada otak-atik sama gitu lu. kan. Iya, itu udah beda lah. Cuma maksudnya banyak gitu loh. Gue dulu pernah dapet Ford Mustang, nggak bercanda, dia bikin knalpot di pinggir jalan. Gue nggak. Waduh, Ford Mustang. Gue ngakak sumpah. Miliaran Kita disuruh itu. setting. Iya. Aduh. Kita disuruh setting 3 hari nggak ketemu. Akhirnya ganti knalpotnya ganti.
baru bisa, gila. Tapi banyak sih yang begitu sih, dan kasihan lah maksudnya ya bagi Anda yang mau ngerubah knalpot, cari yang ngerti gitu loh. Gue nggak bilang semuanya penipu, yang enggak, ada 1-2 orang yang ketipu di customer kita kan gitu loh. Cuman ya cari yang bagus gitu loh maksudnya. Paling nggak ada diskusi teknis dulu Iya, lah sebelumnya. Ini betul. mobil buat apa, cc berapa, dan transmisi tuh ngaruh banget sih itu. Oh iya, Penentuan. Matic manual beda, Matic manual turbo non turbo beda Lu semua. nyeting juga beda kan pasti Beda, kan? beda Iya. semua, bedanya jauh lagi gitu. Oke nih Pak Haji, thank you nih udah sama kita semua. Jadi Sama-sama, udah Pak bisa Lu. dijelasin, jadi jelas ya kalau mau bikin knalpot ke ORD, karena saya sendiri juga pakai ORD dan ya lebih trusted gitu loh, karena udah biasa lah ya gitu. Oke, thanks. Sama-sama, thank you ya. Siap. Oh iya, kalau mau setting-setting, iya dokter mobil lah kemana salah lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.